Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Zulaini dengan NIM 2002126380. Saya adalah salah satu mahasiswi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Talenta. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai talent mapping. Nah, talent mapping itu apa sih? Nah, jadi talent mapping itu adalah suatu rangkaian tes yang dilakukan dengan tujuan agar kita dapat mengetahui apa sih potensi yang ada pada diri kita atau bakat yang ada pada diri kita, sehingga yang mana potensi atau bakat ini nanti bisa kita kembangkan untuk menjadi sebuah talent. Nah, yang mana talent ini akan bisa menjadi acuan bagi kita untuk menentukan karir apa sih yang akan kita ambil untuk masa yang akan datang. Baiklah, pada talent mapping yang telah saya buat, saya menemukan bakat saya itu pada bidang permakeupan. Nah, adapun jenjang karir yang akan saya ambil adalah yaitu menjadi seorang MUA. Setiap orang itu pastinya memiliki suatu kelemahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi kelemahan saya untuk menggapai karir apa yang akan saya capai ke depannya. Kelemahan saya itu yang pertama, saya itu mudah tersinggung orangnya. Dan kemudian saya juga kurang percaya diri. Kemudian kemampuan komunikasi saya itu masih kurang. Misalnya ketika berbicara di depan umum, itu saya masih takut-takut gitu. Kemudian saya ini orangnya sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi saya itu plan, kadang saya memutuskan hal ini, kadang juga hal yang lain gitu. Kemudian saya juga orangnya itu mudah pelupa. Kemudian dan saya juga orangnya terlalu tertutup atau introvert. Setiap kelemahan yang ada pastinya bisa ditutupi dengan adanya kelebihan atau kekuatan yang sudah kita miliki di dalam diri kita sendiri. Nah, adapun kekuatan yang saya miliki adalah untuk mencapai profesi karir tersebut adalah saya itu memiliki personality yang baik. Kemudian pribadi saya itu sangat menyenangkan. Kemudian saya juga memiliki sikap yang jujur. Dan kemudian saya memiliki tentunya bakat pada pada profesi yang akan saya ambil tersebut, yaitu pada bidang permakeupan. Kemudian saya juga tidak mudah untuk menyerah untuk mencapai profesi karir tersebut. Adapun peluang yang akan saya dapatkan apabila saya mengambil profesi menjadi seorang MUA itu adalah yang pertama, peluangnya itu sangat besar. Kenapa? Karena pada zaman berikutnya itu perkembangan lifestyle dan juga fashion itu semakin berkembang, sehingga makeup juga semakin berkembang mengikuti perkembangan lifestyle dan juga fashion. Kemudian yang kedua yaitu penghasilan dari menjadi profesi seorang MUA itu sangat menjanjikan. Semakin bersertifikasi dan semakin diakuinya keterampilan kita, maka semakin tinggi pula bayaran untuk satu wajah. Itu bisa sampai berjuta-juta. Nah, sehingga untuk peluang pendapatan juga di sini sangat menjanjikan. Nah, adapun peluang yang ketiga yaitu MUA ini sangat berperan penting pada profesi dunia hiburan. Nah, yang mana dengan adanya MUA ini, maka dunia hiburan akan berjalan dengan. Nah, untuk peluang berikutnya yaitu profesi menjadi seorang MUA itu adalah sangat luas ya. Kenapa saya sebut luas? Karena menjadi seorang MUA itu tidak hanya terpaku pada satu peluang saja. Misalnya hanya menjadi seorang penata rias pengantin misalnya. Tidak hanya sebatas penata rias pengantin saja, tetapi bisa menjalar ke penata rias media ataupun penata rias selebritas. Itu juga menjadi hal yang sangat luas ya bagi kita. Nah, apalagi seperti yang kita ketahui, misalnya kita menjadi seorang penata rias pengantin. Nah, yang mana menjadi penata rias pengantin ini tentunya tidak akan mati, karena dari masa ke masa itu pengantin itu kan semakin banyak. Nah, semakin tersertifikasinya kita, maka semakin banyak job yang akan kita dapat tentunya.
Nah, semakin banyaknya job yang kita dapat, maka peluang kita untuk naik ke jenjang berikutnya itu sangat besar. Nah, juga pendapatan kita juga semakin tinggi tentunya, sesuai dengan hasil yang kita kasih ke klien kita. Nah, untuk tantangannya sendiri pada profesi karir ini adalah yang pertama itu persaingannya itu sangat ketat. Kenapa saya bilang sangat ketat? Karena semakin banyaknya orang-orang yang ingin menjadi MUA karena peluang karirnya itu yang sangat menjanjikan, sehingga apabila kita tidak mengasah kemampuan kita, tidak memenuhi sertifikasi, maka klien-klien itu akan berpaling ke para MUA lainnya, sehingga job yang kita dapatkan itu semakin sedikit dan juga akhirnya penghasilan kita menurun. Nah, karena itu di sini pelatihan yang sering dan juga sertifikasi yang penting itu sangat dibutuhkan pada profesi ini. Nah, tantangan yang kedua yaitu di sini kita harus mengetahui tren make up dari masa ke masa. Misalnya tren make up pada masa sekarang itu yang bold gitu. Nah, jadi kita harus mengetahui hal tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya melek teknologi. Nah, teknologi di sini kita gunakan untuk agar kita dapat mencari informasi mengenai makeup apa yang sedang tren pada masa itu. Baiklah, tantangan berikutnya yaitu diperlukannya fokus yang ekstra. Nah, fokus yang ekstra di sini diperlukan agar makeup yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien. Nah, dengan begitu klien tidak akan kecewa memakai jasa kita. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai rencana strategis yang akan saya lakukan dalam rangka memenuhi standar untuk mencapai profesi yang akan saya ambil, yaitu yang pertama, saya itu harus selalu mengasah kemampuan dari bakat saya, sehingga dengan begitu saya dapat mencapai profesi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari berbagai macam teknik dalam merias wajah. Hal ini dilakukan dalam upaya agar makeup yang dihasilkan itu memiliki standar yang lebih tinggi. Strategi selanjutnya yaitu sebelum saya terjun ke profesi saya menjadi seorang MUA, pengalaman sangat dibutuhkan sebelum kita masuk ke dalam profesi tersebut. Nah, di sini saya perlu mencari banyak sekali pengalaman, mulai dari mengikuti event ataupun belajar dari orang-orang yang sudah terdahulu, itu sangat diperlukan. Nah, strategi selanjutnya yaitu saya harus membangun relasi dan juga kerjasama dengan orang-orang yang sudah paham mengenai makeup ini, sehingga dengan begitu peluang saya pada profesi menjadi MUA itu lebih mudah. Nah, baiklah, itu tadi pemaparan mengenai talent mapping yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.